Hmm, Instagram juga sudah masuk, teng teng. Semoga koneknya juga lancar semuanya. Halo Kak Tea, selamat malam. Kak Agnes Sandi Meyani, selamat malam juga. Katanya Kak Feni, IG belum masuk. Oke, IG-nya udah dinyalakan juga. Pekanbaru hadir. Kak Devi, selamat datang. Thank you semuanya. Selamat malam, seperti biasa jam 8.30 kita kumpul lagi bersama buat ngebahas tema-tema yang biasanya kita bahas ya, macam-macam. 3 langkah sudah dipelajari kok, katanya Kak Winar. Oke, sip, thank you. Jadi teman-teman yang kemarin sudah masuk ke sesi kita, ya kemarin saya udah kasih tips 3 langkah untuk membuang emosi bawah sadar Anda. Ya, jadi 3 langkah yang paling mudah. Yang pertama adalah mengidentifikasi rasa apa yang Anda rasakan. Yang kedua, setelah diidentifikasi rasanya, apa sih yang bikin Anda berpikir atau merasakan rasa itu. Setelah itu Anda cari live-nya di DTS ya. Hampir semuanya jawaban ada di sana. Jadi silakan Anda cari di Instagram ya, di bagian IGTV. Kalau Anda nggak tahu caranya gimana, Anda tinggal search di Google bagaimana cara buka IGTV ya, jadi nanti langsung ada panduannya gitu ya. Atau Anda cari di YouTube juga banyak sih ya, kayak gitu bisa tinggal Anda cari. Ada Kak Rini, halo selamat malam Kak Rini ya. Jadi sementara itu ya, jadi Anda bisa buat nonton, ada banyak banget ya sebenarnya live kita nih, ada banyak sekali ya di Instagram ya. Nanti mungkin suatu saat perlu dipindahin nih, aku mesti minta sama apa namanya, sama si Mas Anwar yang ngurus YouTube ya. Jadi nanti kita coba ulik-ulik dikit. Wah, ini ada satu tim baru lagi yang bantuin kita, jadi hopefully bisa baik semuanya, lancar ya. Terus juga untuk informasi, nanti aja deh informasi, masih sifatnya floating soalnya masih ada perubahan-perubahan sedikit mungkin. Anyhow, hari ini kita akan ngebahas satu tema yang tadi saya sempat tanyain di IC. Jadi sering banget kadang kalau ada hal yang mungkin sebenarnya kita perlu lakukan atau kerjakan, tapi selalu kita melarikan diri. Jadi kayak kita tidak mengerjakannya. Jadi coba Anda tangkap misalkan, ini ada pertanyaan, ada yang bagus nih pertanyaannya masuk dari Kak Ajeng. Sudah pernah membahas playing victim? Kayaknya saya udah bahas tapi sekilas, belum pernah yang langsung ini. Saya catat dulu ya, playing victim. Ini juga tema yang bagus banget karena banyak banget orang yang lakukan ya. Jadi nanti kapan-kapan kita bahas ya. Terima kasih buat temanya. Terus ngomong-ngomong balik lagi teman-teman, jadi kalau kadang seringkali kita ada yang kita hindarin dalam hidup kita, yang sebenarnya kalau kita lakukan itu akan menciptakan hidup kita lebih banyak gitu ya, atau lebih besar lagi, lebih luas lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi misalnya kadang-kadang kayak kalau Anda sering barang banyak yang berantakan di dalam rumah Anda misalnya. Nah, itu biasanya kita lagi kabur, lagi bersembunyi dan nggak ngurusin gitu ya. Jadi seringkali kadang-kadang dalam kehidupan ada hal-hal yang seperti ini, dimana kita seharusnya menyelesaikan hal tersebut, tapi kita tidak selesaikan. Jadi, kenapa kita nggak menyelesaikan sesuatu yang seharusnya kita lakukan? Kita memilih untuk kabur atau menghindar. Misal contoh kayak kabur dari kerjaan. Ya, misalkan saya harusnya seharusnya saya prospek, tapi saya nggak prospek misalnya. Ya kan, saya harusnya jualan, tapi saya nggak jualan. Saya harusnya ngerapihin barang, tapi saya milih untuk nggak ngerapihin. Saya memilih untuk kabur dan melarikan diri. Jadi kayak kabur dari sesuatu. Ini katanya Kak Eli, hari ini coba kabur dari sesuatu yang baru karena takut gagal dan merasa jenuh. Yes. Jadi di dalam hidup kita biasanya ada satu hal yang kita lari darinya, sehingga kita tidak ingin melihatnya, kita kabur. Misalkan kalau saya paling sering dulu itu di urusan pembukuan. Kalau misalkan urusan pembukuan, urusannya sama uang gitu ya, saya kecenderungannya saya akan kabur, melarikan diri. Kenapa? Karena dulu nilai matematika saya sangat jeblok, jelek sekali. Jadi saya memilih untuk lari darinya ya. Ada juga yang lari memenuhi misalkan kayak harusnya saya ketemu dosen ini, tapi saya memilih untuk tidak gitu ya, karena takut gitu ya. Jadi kayak biasanya kalau kita tidak melakukan sesuatu, seringkali memang karena rasa-rasa takut atau rasa-rasa yang lainnya yang ada ya. Jadi intinya di dalam kehidupan kita pasti punya satu hal yang sebenarnya kalau kita jalankan
itu akan bantu kita untuk bisa naik ke level yang lebih meningkat lagi, ya kan? Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak ke sana, ya itu yang jadi nyangkut. Ini kan ada yang nanya ini, Pak Aidi ya, udah pernah bahas belum tema takut sukses? Nah, takut sukses salah satunya ini, ya kan? Ketika orang mau sukses, berarti kan ada sesuatu yang harusnya dia jalankan, tapi dia tidak dijalankan. Mereka tidak melakukan. Entah mereka menunda atau mereka kabur, ya. Kalau menunda masih mending, ya. Kalau kabur tuh bener-bener kayak lari banget gitu ya. Jadi kayak di ghosting misalnya, ya. Itu ghosting juga salah satu pola kayak gitu ya, melarikan diri, kabur. Nah, jadi seringkali kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita itu lari dari sesuatu yang sebenarnya penting, yang perlu banget kita lakukan, perlu banget kita kerjakan, tapi kita melarikan diri. Kabur pas ketemu mantan. Berarti itu belum beres tuh ya pas lagi urusannya gitu ya. Nah, jadi coba Anda cek deh, apa sih yang Anda kabur dari hidup Anda? Apa hal yang seharusnya, bukan seharusnya ya, yang kalau Anda memang pilih untuk dilakukan, hal itu akan bikin hidup Anda menjadi lebih luas lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Kata Kak Ajeng, pelangi, pelan-pelan ngilang. Ya, istilah baru lagi nih, baru saya dengar ada pelangi ya. Jadi pelanginya kabur gitu ya, jadi kayak melarikan diri. Nah, saya sering banget waktu dulu melarikan diri kayak gini. Dan kadang-kadang pola kayak gini tanpa saya sadari juga ada. Nah, cirinya gimana? Kalau misalkan saya mau mengerjakan sesuatu, terus saya nggak lakukan. Ya, jadi kayak saya milih buat yang lain. Misalnya contoh ya, orang seringkali kalau misalkan punya hobi tertentu yang secara berlebihan, itu contoh mereka sedang kabur. Misalkan sering banget nonton TV, suka nonton Korea misalnya ya, terus menerus gitu ya. Atau main game terus menerus, atau sosial mediaan terus ya. Jadi kayak seharusnya tahu kita perlu lakukan itu. Tapi kita memilih untuk tidak. Kita memilih untuk nonton mungkin, atau kita milih untuk baca-baca koran, baca-baca berita, atau ngerjain yang lainnya. Jadi kayak bukannya kita lagi seharusnya mengerjakan, tapi kita malah kabur gitu ya. Kalau katanya Mas Santosa, PPKM, pernah perhatian kemudian menghilang, ya, ghosting ya. Ketika di tempat kerja kita disuruh merangkap atau alias kerjakan begitu, harus dihadapi atau menghilang. Nah, ini juga seringkali kayak gini ya. Kemarin ada sempet yang bikin TikTok tuh sempet viral, yang pakai lagunya yang kayak misterius itu ya. Jadi kayak dia bilang gini, kalau misalkan di kantor lu ada yang nanya-nanya lu bisa apa, kata dia, terutama bos-bos lu apa segala, kabur kata dia. Pokoknya lu jangan sampai orang tahu kalau lu bisa ini, bisa itu, bisa ono, bisa ana, bisa ene, kata dia. Kabur, lari sejauh-jauhnya, dia bilang gitu kan. Jadi biar apa? Biar nggak disuruh ngerangkap, ya kan, disuruh multitasking kayak gitu. Nah, jadi seringkali kadang memang banyak ya yang tipikal kantor-kantor yang memanfaatkan ya. Jadi kayak ada yang kayak ketika tahu kita ini sangat-sangat mampu, capable banget ya, terus mereka malah memanfaatkan kita gitu ya. Nah, ini dulu saya juga berpikir gitu. Kalau gitu saya diem-diem aja dong kalau misalkan saya punya skill, kemampuan tertentu. Itu namanya goblok. GOBLOG gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan Anda punya skill tertentu, sebenarnya justru Anda perlu untuk shine, untuk terlihat, untuk Anda benar-benar beda sama yang lain. Kecuali kalau misalkan emang ya dimanfaatkan, ya itu lain urusan ya. Tapi kalau misalkan memang bos Anda fair gitu ya, dan Anda ngelihat dan Anda memang punya kemampuan, kapasitas, adalah sebuah kegoblokan yang hakiki kalau kita menyembunyikan kapasitas kita atau kekuatan kita. Dan kadang orang seringkali hanya melihat jangka pendek. Ya, maksudnya dalam artian, wah, gue kerjain ini, kerjain itu, gue capek setengah mati, tapi nggak gini, nggak gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita cuma berpikir bahwa kita pengen expand dan extend, ketika kita bisa sesuatu yang mungkin orang lain nggak bisa, dan kita karyakan terus, kita dikasih tugas, kita coba expand lagi, hidup kita makin jadi luas, makin jadi besar, tanpa kita mikirin gitu. Dan kebiasaan kita untuk mengerjakan sesuatu lebih dibandingkan orang lain, itu yang bikin kita extend sebenarnya. Kayak saya misalnya dulu waktu saya di kantor, apa aja saya kerjain yang bisa saya kerjain, yang bahkan bos saya nggak suruh, kalau saya bisa. Selalu mindset di kepala saya, inisiatif itu nomor 1. Ya, ini saya dari dulu nggak tahu kenapa siapa yang install gitu ya. Selalu
di kepala tuh tertanamnya inisiatif. Inisiatif itu adalah sesuatu yang kita kerjakan tanpa harus disuruh sama bos kita, tanpa ngeluh, tanpa pusing, kerjain aja gitu loh. Ngasih selalu yang the best, yang terbaik, dan percaya Tuhan akan sentuh mereka gitu loh. Ya, tapi ada juga yang nggak kayak gitu sih. Saya kerjain mati-matian, tetap aja bosnya nggak gimana banget. Tapi ternyata ketika saya ngerjain mati-matian dan saya expand, saya menjadi lebih luas gitu, ada orang lain yang ngeliat gitu loh, bukan cuman yang di situ doang gitu. Dan keterlibatan ternyata orang lain yang ngeliat itu ternyata berkontribusi buat saya di kemudian hari juga, kayak gitu. Jadi, dan skill yang saya latih di tempat yang dulu itu ternyata akhirnya saya bisa gunakan di tempat yang lain gitu, karena saya selalu aktualisasi dan selalu bertumbuh dan berubah. Nah, esensi kita untuk terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memiliki kayak kreativitas yang terus terlatih, diri yang nggak pernah berhenti untuk mau kayak naik gitu loh, extend, expand gitu teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau kita kabur, kita mundur, kita nggak ngelihat, nih bagus banget tadi Dokter Imok bilang ya, itu jangan kita kabur, justru kalau ada kesempatan kita aktualisasi, ya jadilah yang terbaik gitu. Ngapain kita harus mengecilkan diri kita sendiri? Extend, expand sebesar-besarnya, seluas-luasnya, semakin keren, sekeren-kerennya kita bisa segala macam. Multitasking aja. Nggak ada yang salah dengan itu. Saya dulu lakukan seperti itu. Sampai kayak bos saya butuh apa, laptop saya siapin segala macam, tasnya saya bawain segala, pokoknya apa aja yang saya bisa lakukan, yang bikin saya bisa belajar sesuatu gitu. Jadi kayak maksudnya kayak mempermudah saya. Dibilang mempermudah juga enggak sih ya, tapi saya selalu kayak servicing punya hati gitu ya, kayak nggak pusing gitu ya. Dan itu ternyata yang ke depan kemudian hari jadi modal saya gitu. Mungkin karena orang ngelihat saya selalu memberikan yang terbaik gitu ya dalam setiap apapun yang bisa saya lakukan, saya akhirnya jadi bisa segala macam. Ya saya dikenal dengan orang yang dibilang multi talented gitu ya, semuanya bisa gitu ya. Nggak ya memang itu karena dilatih terus gitu. Jadi kayak bukan sesuatu yang kita sembunyikan gitu. Kalau kita sembunyikan ya udah, jadi kita malah nggak expand, nggak extend gitu. Jadi kayak justru perlu banget buat kita keluar gitu ya. Jadi bukannya kita ngumpet dan menyembunyikan diri kayak gitu ya. Yes, kalau jadi mampu disuruh terus kabur, oke. Ini ada banyak notesnya nih yang saya belum sempat bacain ya, karena tulisannya numpuk gitu ya. Ini berita kriminal kabur gitu ya. Sebenarnya nggak ingin kabur kok, tapi kesannya jadi sering dimanfaatkan. Nah, Anda bisa tahu dimanfaatkan seperti apa levelnya, dan kalau Anda berguna, seperti apa Anda berguna gitu ya. Jadi kayak apa yang Anda latih di masa sekarang gitu ya. Orang kadang-kadang mungkin akan ada yang lihat, gila ya, ini ada orang yang kayak keren banget di sini gitu ya. Nah, nanti suatu saat mungkin bisa jadi kedepannya jadi hal yang yang bisa kita alokasikan gitu ya, bisa digunakan juga. Nah, kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, jadi daripada kita menghindar, daripada kita kabur, mendingan kita expand gitu loh, menjadikan diri kita lebih luas, lebih kuat lagi. Nah, cuman seringkali hal-hal seperti ini yang ada dalam diri kita ini yang bikin kita nyangkut, ngumpet gitu ya. Jadi kayak kita nggak expand, nggak extend ya, nggak istilahnya secara energetik kita nggak jadi lebih luas, nggak jadi lebih dahsyat, kita malah mengecilkan kapasitas kemampuan kita ya, atau kita just lari ya kan ke hal-hal yang kita lakukan, kayak misalkan kayak tadi nonton lah, apalah segala macam kayak begitu. Nah, jadi ya seperti itu sih kalau misalkan saya bilang. Jadi kalau misalkan dimanfaatkan, Anda tahu mana yang level memanfaatkan. Ya, memanfaatkan itu biasa diperes sampai habis. Kalau misalkan di expand, seringkali saya lihat malah orang-orang yang mereka expand ini malah mereka lebih dapat percepatan dalam karirnya mereka, ya kan. Misalkan kalau bosnya ngelihat, oh ini orang mampu dan bisa, dikasih kerjaan, dilihat dulu kerjaan ini bisa gak dia handle. Kalau dia bisa handle, oke. Terus coba tes lagi kerjaan lain, ya kan. Karena kalau misalkan mau naikin istilahnya gajinya kan, kalau Anda baca di bukunya Pak Tung Desem Waringin misalkan, bagaimana caranya jadi karyawan 3 kali naik gaji dalam setahun ya. Dia pernah bikin tuh audionya kalau nggak salah saya dengar ya. Jadi kayak di bukunya di Life Revolution juga mungkin ada ya. Nah, dia bahas seperti itu. Salah satunya ya memang kadang kita tuh dites gitu loh. Apakah ini, ya nggak semua bos ngetes sih. Cuman Anda tahu lah, misalkan kayak dikasih kerjaan ini bagus gak dia? Bisa gak dia kerjain? Bisa gak dia pegang? Ya kan, kalau bisa dipegang dan dia memang bisa tangkap semuanya, nggak ada keluhan apa-apa, ya
potensi untuk dinaikkan income-nya, ya sangat bisa sekali. Tapi kalau misalkan dia nggak, ya baru dikasih tambahan sedikit, udah ngeluh, aduh gue dikasih tugas melulu, gue dikasih kerjaan lagi, gue dikasih begini begitu, ya besok-besok jadi nggak dikasih kerjaan gitu. Oh berarti lu cuman bisa kerjanya segitu doang, ya levelnya segitu. Nah kalau income mau naik, ya biasanya kan tergantung dari seberapa besar problem yang kita bisa selesaikan. Balik lagi kalau orang pebisnis kan ngeliatnya dari situ. Kalau Anda masuk di kantor, bos Anda ngelihat, oke, di kantor Anda kerja bisa sampai selevel ini, ya itulah yang dia akan kasih gitu loh maksudnya. Kalau Anda memang levelnya lebih tinggi lagi, apa yang Anda kerjakan bisa lebih banyak lagi, mungkin ya Anda akan diberi nilai lebih lagi. Nah kalau misalkan di usaha dan di bisnis, ya pastinya kan ya kalau Anda expand ya untuk diri Anda sendiri, itu lebih parah lagi kalau Anda ngumpet cuman gara-gara nggak mau expanding, ya itu lebih berbahaya ya. Jadi pastikan untuk punya satu kualitas kehidupan dimana kita harus kayak belajar inisiatif aja, apa yang bisa kita lakukan ya untuk bisa jadi highlight, spotlight, nggak usah takut ya. Kadang ada orang yang bilang, ih menjilat bos ya kan, apa segala macam. Kalau memang kita kerjaannya bagus, beres ya kan, nggak usah takut. Kenapa harus takut? Ya tunjukkan yang terbaik gitu loh, nggak ada yang salah dengan itu kayak gitu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah coba dicek apa sih hal yang baik yang kalau misalkan Anda kerjakan itu akan membuat hidup Anda jadi lebih asik lagi. Tapi Anda selalu mungkin bersembunyi, menunda, atau mengecilkan diri Anda. Ya, perhatikan semuanya. Coba dicek rasa apa yang muncul terkait dengan hal ini, yang menunda Anda, yang menyebabkan Anda tidak mengerjakannya. Coba Anda periksa, misalkan takutkah, maleskah, atau ada keraguankah? Perhatikan semua rasa-rasa yang muncul terkait dengannya. Semua hal ini bersediakan Anda lepaskan. Kalau bersedia, silahkan Anda, semua yang menghalangi Anda melepaskan ini semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, dikelaskan, dicabut, dibatakan, ditiadakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan apa hal yang Anda anggap lebih penting dari hal yang sebenarnya bisa mengkreasikan hidup Anda menjadi lebih luas lagi, yang sebetulnya menurut Anda kalau Anda bisa melewati ini, hidup Anda malah jadi lebih luas. Tapi Anda terus melakukan hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang Anda tahu dalam hati kecil Anda, sebetulnya kalau tidak dilakukan dan Anda melakukan yang lain, mungkin akan jadi lebih baik. Perhatikan semua energi apapun yang Anda cintai, sehingga Anda terus-menerus masuk ke dalam energi itu. Sadari semuanya, dan silakan Anda lepaskan jika Anda bersedia semuanya yang menghalangi Anda melepaskannya. Perhatikan semua rasanya, diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatakan, ditiadakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Sekali lagi, semua kecintaan Anda untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya Anda tahu bahwa kalau itu mungkin Anda tunda atau Anda tidak lakukan, akan membuat hidup Anda menjadi lebih asik, lebih seru, dan lebih baik lagi. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk terlepas dari semua keharusan untuk melakukan hal tersebut, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Apa yang Anda rasa menjadi begitu bermanfaat, begitu Anda cintai, begitu Anda kasihi, sehingga Anda tidak ingin meninggalkannya, dan Anda malah meluputkan segala hal yang sebetulnya penting untuk menciptakan hidup Anda menjadi lebih luas lagi. Tapi Anda terus kerap melakukan hal-hal tersebut karena Anda anggap penting. Semua rasa yang muncul terkait dengan hal ini yang membuat Anda terus-menerus berputar-putar di sana, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Sekali lagi, apa hal yang Anda cintai dan kasihi yang sebetulnya kalau misalkan Anda pilih untuk menundanya atau tidak melakukannya buat saat ini, dan Anda melakukan hal lain yang lebih penting di baliknya, itu akan menciptakan hidup Anda menjadi lebih besar, lebih luas, dan lebih dahsyat lagi. Dan semua
ketergantungan Anda, dan kapanpun Anda menaruh itu menjadi prioritas utama Anda, bersediakan Anda lepaskan dan musnahkan dalam diri Anda. Perhatikan semua yang menghalanginya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut batangan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keterikatan, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan. Ketidakrelaan, ketidakikhlasan, semua diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini semua disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke. Dan semua penundaan yang Anda ciptakan terhadap hal yang sebenarnya Anda ingin lakukan dan Anda terus menunda, entah karena lama, entah karena sulit, entah karena susah, kayaknya nggak akan selesai dan butuh waktu yang begitu banyak ataupun tenaga yang begitu banyak sehingga Anda memilih untuk melakukan hal yang lain yang semestinya Anda lakukan ini, tapi Anda memilih untuk melakukan hal yang lainnya. Semua hal yang membuat Anda menunda hal ini untuk dikerjakan, semua pemikiran, semua rasa, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keinginan, keikhlasan, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dan dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini semuanya diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, hembuskan. Semua yang menghalangi Anda mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikannya dan menentukan prioritas mana yang Anda selesaikan duluan. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, menerima, menggunakannya semua dengan informasi dan kebijaksanaan Anda. Semuanya disadari, diterima, pesan diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, mantap. Energinya kenceng banget ya. Penundaannya emang salah satu tema yang paling luar biasa. Kayaknya boleh deh sekali-sekali bikin kelas sendiri ya tentang penundaan. Oke, so how do you feel? Apa yang Anda rasakan? Hopefully udah lebih ringan. Coba bayangin apa yang mau dikerjain. Yang selama ini Anda tunda, yang Anda pilih ngerjain yang lain. Dan semua rasa yang tersisa ketika Anda mau mengerjakannya, rasa berat, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Semua hal yang Anda rasakan kalau nyicil dikerjakan kayaknya nggak enak, nggak nyaman, kayak nggak selesai-selesai, semua disadari, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, so thank you semuanya. Hopefully lebih ringan. Gila, saya langsung ngantuk kayaknya. Oke, hopefully lebih ringan lagi, lebih mudah lagi untuk mengerjakan hari-hari ya, semua aktivitas yang dikerjakan. Terima kasih. Saya kasih Anda satu checklist yang boleh Anda tulis. Ini akan bantu Anda juga. Kalau Anda perlu melepaskan adalah pertanyaannya itu, kalau Anda bisa membuat sebuah daftar hal-hal yang Anda akan stop kerjakan dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya contoh, saya suka main game, saya akan menunda main game saya dulu. Itu contoh ya listnya. Terus saya suka nonton Korea, saya akan nunda nonton Korea saya dulu. Misalkan saya sukanya, hobinya apa misalnya, ya Anda bisa tulisin apa yang Anda sering lakukan yang sebenarnya kalau Anda tunda, misalkan sosial media apa segala macam. Bikin listnya, list hal yang tidak yang akan Anda tidak lakukan dalam misalkan
Anda berkomitmen, misalnya saya nggak akan lakukan ini dari jam segini sampai jam segini. Misalnya saya hanya akan lakukan di jam segini, jam segini. Jadi Anda coba tertib. Ya, misalkan contoh, banyak orang tua yang pengen anaknya tertib. Ya, anaknya disuruh main gadget jam segini, jam segini. Tapi orang tuanya sibuk sosial mediaan. Ya, misalnya. Atau sibuk nonton Koreaan. Sedangkan anak dijadwalkan. Gimana kalau Anda coba menjadwalkan diri Anda sendiri untuk tidak melakukan. Jadi Anda punya daftar hal yang tidak Anda lakukan. Ya, jadi Anda bikin daftar hal yang tidak Anda lakukan. Dan Anda memilih untuk melakukannya misalkan di hari libur atau misalkan di jam-jam tertentu yang sudah Anda tentukan. Dan Anda bisa lakukan hal lainnya untuk lebih produktif dalam hidup Anda. Oke, so hopefully Anda bisa mempraktekkan tips yang tadi. Ya, ini sangat simple sekali dan ya akan sangat membantu. So, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. See you again. Bye-bye. Jangan tunda-tunda ya. Lakukan saja.